Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 1. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 1. Saat di rumah Siti mendengar berita dari radio. Berita tentang bencana alam. Bencana alam di desa Sukamaju. Mari membaca teks berita tersebut. Bencana alam di desa Sukamaju. Angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Apa yang terjadi dengan desa Sukamaju? Di desa Sukamaju terjadi bencana alam angin topan. Mengapa mereka berterima kasih? Karena banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-teman berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang berita bencana alam. Bencana yang menimpa desa Sukamaju. Nah, baca percakapan Siti dan teman-teman. Siti berkata, teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa desa Sukamaju. Lani menjawab, saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Tanya Beni. Saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Tanya Dayu. Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Jawab Beni. Udin berkata, tepat sekali Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Sukamaju. Idemu bagus Beni, ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing, ujar Edo. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam, kata Siti. Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari menolong orang yang terkena bencana. Nah, sekarang mari bermain sambil membuat ungkapan terima kasih. Pernahkah kamu mengalami kesusahan? Siapakah yang menolongmu? Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Dayu mengajak teman-teman untuk bermain. Bermain jika saya. Berikan petunjuk situasinya, buatlah kalimat terima kasih yang tepat. Beni berkata, ayo coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Dayu menjawab, jika saya membantu Edo mengobati luka, maka saya akan berkata, terima kasih Dayu, sudah membantu mengobati luka di kakiku, sahut Edo. Dapatkah kamu membuat ungkapan terima kasih? Lakukan bersama teman-temanmu, lakukan secara bergantian. Nah, kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti bencana alam atau kesusahan yang lain. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong. Buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Tulislah pada garis yang sudah tersedia.
Nah, kata yang pertama adalah makanan. Contoh kalimatnya misalkan, terima kasih sudah membagi makananmu. Kemudian kata yang kedua adalah buku. Contoh kalimatnya, terima kasih telah meminjami saya buku. Kata yang ketiga adalah baju. Contoh kalimatnya, terima kasih telah menyetrika baju saya. Kemudian yang keempat, selimut. Contoh kalimatnya, terima kasih telah membawakan saya selimut. Nah, kata yang kelima adalah obat. Contoh kalimatnya, terima kasih telah membelikan obat. Bisa ya? Benny menepati kata-katanya. Benny dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam, bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Perhatikan percakapan berikut. Benny bertanya, Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu. Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya, kata Kak Tiur. Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Tanya Benny. Terima kasih Benny dan Tiur, kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama, menyiapkan makanan untuk korban bencana alam, jawab ibu. Pernahkah kamu bekerja sama dengan anggota keluarga? Pasti pernah ya. Mengapa kita perlu bekerja sama? Karena bekerja sama akan memperingan pekerjaan. Nah, sekarang ayo bercerita. Cerita pengalamanku. Sore hari Benny dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Benny menceritakan pengalamannya di rumah. Pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Apa pengalamanmu saat bekerja sama di rumah? Ceritakan di depan teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Nah, bisa saja misalkan saat kalian bekerja sama dengan keluarga untuk membersihkan rumah, atau bekerja sama merawat salah satu anggota keluarga yang sakit misalnya, kalian bisa menceritakannya di depan teman-teman kalian. Kemudian Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi. Mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana, anak-anak korban bencana alam. Amati cara membuat kreasi dari tanah liat. 1. Siapkan koran sebagai alas. Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran. 2. Basahi tangan dengan air. 3. Ambil segenggam tanah liat. 4. Tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. 5. Buat bentuk yang kamu inginkan. 6. Jemur tanah liat hingga mengeras. Nah, ayo mencoba berkreasi dari tanah liat. Sudahkah kamu mengamati cara berkreasi dari tanah liat? Mari mencoba membuat bentuk dari tanah liat. Ikuti langkah membentuk tanah liat. Cobalah sampai berhasil. Bagaimana? Dapatkah kamu membuatnya? Lakukan bersama temanmu. 1. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 2. Aktivitas air. Udin dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam, menjaga keselamatan saat di dalam kolam. Dapatkah kamu berjalan di dalam air?
Berhati-hatilah saat berjalan di dalam kolam. Mintalah orang dewasa menemanimu. Pegang pinggiran kolam agar tetap selamat saat beraktivitas air. Udin dan teman-teman kembali ke kelas. Saat di kelas mereka membaca berita tentang bencana banjir. Bacalah berita tentang bencana banjir di bawah ini. Bencana banjir. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup. Penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong, lengkap dengan obat-obatan. Sudahkah kamu membaca teks bencana banjir? Ajak temanmu membaca bersama. Buat kelompok lalu diskusikan. Tunjukkan ungkapan terima kasih berdasarkan teks itu. Teman yang lain akan menanggapi ungkapanmu. Nah, ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami. Bagaimana menurutmu? Kata Dayu. Jadi ungkapan terima kasihnya adalah, terima kasih dokter, sekarang kami tidak sakit lagi. Betul, itu ungkapan terima kasih yang tepat. Ini ungkapan terima kasih yang kami buat. Nah, ungkapan terima kasih ini dibuat oleh kelompok Udin dan Edo. Ungkapannya adalah terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Nah, contoh ungkapan terima kasih yang lain berdasarkan teks itu adalah terima kasih sudah menyediakan pakaian untuk kami. Atau mungkin bisa terima kasih sudah menyediakan air bersih untuk kami. Atau bisa saja terima kasih sudah memberikan kami obat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.